Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke. Sabahul khair. Kaifa halukum malal yaum? Oke. Uh, Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran muharrar qiraah. Nah, di sini oke. Membaca merupakan keterampilan bahasa yang tidak kalah pentingnya dibandingkan keterampilan bahasa lainnya. Kalau dalam pembelajaran menyimak, siswa memiliki banyak keterbatasan baik dari sisi waktu, berlatih, minimnya bahan simakan, dan kurang terpenuhinya sarana yang dibutuhkan. Dalam pelajaran berbicara, siswa memiliki keterbatasan baik dari sisi kecepatan berbicara, lawan bicara, dan lain sebagainya. Oke. Mana tadi? Keterbatasan baik dari kesempatan berbicara, lawan bicara, dan lain sebagainya. Maka membaca merupakan pelajaran yang paling banyak peluang. Nah, peluang untuk dikembangkan. Di samping banyak tersedia bahan bacaan dalam berbagai bidang ilmu. Nah, kegiatan membaca juga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bahkan untuk bangsa yang sudah memiliki budaya baca yang tinggi, kegiatan membaca bisa dilakukan saat antri membeli tiket, misalnya di ruang tunggu apotik dan dalam kereta. Nah, oke, yang kedua yaitu hakikat pembelajaran muharrar qiraah. Nah, di sini Al-Naqoh mengemukakan bahwa membaca pada hakikatnya mencakup dua hal. Yang pertama, aspek mekanis yang mencakup respon fisiologis terhadap simbol-simbol yang tertulis, yakni memahami kata-kata serta dalam mengucapkannya. Yang kedua, aspek kognitif yang mencakup proses pemahaman makna, memahami arah pikiran penulis, menginterpretasi, mengkritisi, dan mengevaluasi dengan membandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Nah, di sini dengan demikian membaca mencakup dua aktivitas, yakni kegiatan memperoleh materi tertulis secara kognitif dalam arti dapat menghafalkan tulisan melalui membaca nyaring. Yang kedua yaitu memperoleh makna suatu teks dengan cepat tanpa adanya suara, yakni membaca dalam hati. Oke. Yang ketiga yaitu tujuan uh, yang ketiga yaitu tujuan dari pembelajaran muharrar qiraah. Nah, tujuan ini dari pembelajaran keterampilan membaca adalah dapat membaca bahasa Arab dari arah kanan dan arah kiri ke arah kanan ke kiri dengan baik disertai dengan pemahaman. Membaca dalam konteks ini adalah membaca dalam hati dengan tempo yang normal serta mampu menangkap makna secara langsung dari sebuah teks tanpa kendala baik dari sisi kosakata maupun dari sisi struktur kalimat dan gramatika. Oke, yang keempat yaitu jenis-jenis pembelajaran muharrar al-qiraah. Yang pertama membaca nyaring, yang kedua membaca dalam hati. Ya, yang pertama itu membaca nyaring atau qiraah jahriyah. Ya, yang di sini. Nah, membaca nyaring merupakan keterampilan yang harus mendapatkan perhatian serta dalam proses pembelajaran sebab ia merupakan fondasi yang mencapai semua kompetensi keterampilan membaca. Membaca nyaring melatih penghafalan kata dengan jelas sehingga siswa dapat menghubungkan antara lambang grafis dengan fonetisnya. Yang kedua yaitu membaca dalam hati atau membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah membaca yang dilakukan hanya dengan menggunakan mata tanpa suara atau bisikan. Nah, bahkan
tanpa penggerakan bibir. Maksudnya simbol-simbol tulisan berubah menjadi makna di benak pembaca tanpa melalui fase pengucapan. Nah, sedangkan tujuan utama membaca dalam hati adalah penguasaan dan pemahaman, baik pemahaman secara global maupun rincian-rinciannya. Nah, yang kelima yaitu metode pembelajaran maharat al-qiraah. Dan di sini ada banyak ya, ada dua ya. Yang pertama metode pembelajaran membaca untuk pemula. Nah, di sini ada 6. Ya, yang pertama metode harfiah, yang kedua metode syautiyah, yang ketiga metode suku kata. Ya, suku kata, metode kata. Yang keempat metode kata, yang kelima metode kalimat, yang keenam yaitu metode gabungan. Oke. Yang pertama yaitu metode harfiah. Guru memulai pelajaran dengan mengajarkan huruf hijaiyah satu persatu. Maka huruf pun mulai belajar mengucapkan huruf alif, ba, ta, dan seterusnya. Nah, di sini murid belajar membaca huruf dibarengi dengan belajar menulisnya. Setelah itu murid melangkah ke pelajaran berikutnya. Oke. Nah, yang kedua yaitu metode syautiyah. Metode syautiyah ini mirip dengan harfiah dari sisi urutan pengajaran yang dimulai dari huruf, kemudian suku kata, lalu kata. Bedanya terletak pada cara pengajaran. Dalam metode harfiah ini, huruf diajarkan dengan menyebutkan namanya dengan huruf shot misalnya. Diajarkan kepada siswa dengan menyebutkan shot. Ya, sedangkan pada metode syautiyah, shot diajarkan sebagai so. Nah, yang ketiga yaitu metode suku kata. Dalam metode ini siswa terlebih dahulu belajar suku kata, kemudian mempelajari kata atau sun dari suku kata tersebut. Nah, yang keempat yaitu metode kata. Metode kata atau thoriqah kalimat termasuk kategori metode kuliah ya, karena siswa mulai belajar dari kata kemudian belajar huruf-huruf yang membentuk kata tersebut. Nah, yang kelima yaitu metode kalimat. Nah, prosedur pembelajaran membaca dengan metode ini adalah dengan cara guru pertama kali menampilkan sebuah kalimat pendek di kartu atau di papan tulis. Nah, kemudian membaca kalimat tersebut beberapa kali dan diikuti oleh siswa. Yang keenam yaitu metode gabungan. Nah, para pengikut metode gabungan ini berpendapat bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan pada waktu yang bersama memiliki kekurangannya. Nah, di situ ada kedua metode pembelajaran membaca untuk tingkat lanjut. Nah, di sini pembaca dalam arti yaitu pembelajaran qiraah bagi siswa yang sudah bisa membaca lambang tulisan dengan pengucapan yang baik. Nah, untuk sekedar memberi gambaran di bawah ini akan diuraikan beberapa langkah. Yang pertama bisa dilakukan guru untuk mengajarkan kemahiran membaca pemahaman. Yang pertama menyampaikan salam, kedua menyiapkan papan tulis, yang ketiga mengecek pekerjaan rumah, yang keempat mereview pembelajaran yang lalu, yang kelima menyampaikan tamhid untuk memulai pelajaran baru. Nah, yang keenam yaitu evaluasi pembelajaran maharat al-qiraah untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam kemahiran membaca tingkat pemula. Membaca dalam arti al-murud, kita harus mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dia kuasai siswa pada jenis membaca ini. Sebagaimana telah diuraikan tadi bahwa kemampuan dasar membaca jenis ini terdiri dari kefasihan pengucapan, penjelasan pengucapan, dan sesuai intonasi dengan jenis kalimat, kelancaran dalam membaca, dan ketepatan membaca dan memahami tanda baca. Nah, sekian dari saya. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya Burhanuddin Abdullah meminta maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.